Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu membuat program pemesanan tiket bioskop. Sebelum kepada intinya, saya ingin memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Fikri Maulana Ridwan dengan NPM 2221 03008. Lalu ada Deviana Diah Anggraini dengan NPM 2221 03006. Lalu ada Muhammad Sobri dengan NPM 2221 03024. Lalu yang terakhir ada Treinggar SDC Hamsori dengan NPM 2221 03026. Baik, selanjutnya adalah pengertian sistem informasi pemesanan bioskop yang akan dijelaskan oleh Sobri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemesanan tiket bioskop. Sistem informasi pemesanan tiket bioskop adalah sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai film yang sedang tayang di bioskop, jadwal tayangnya, jumlah tiket yang tersedia, daftar bioskop, serta kursi yang tersedia. Dengan adanya sistem informasi ini dapat memudahkan kita untuk memesan tiket bioskop secara online tanpa harus repot mengantri tiket ke bioskop secara langsung. Pemesanan serta pembelian tiket dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan perangkat yang telah didukung oleh fasilitas internet. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi pemesanan tiket online di bioskop? Yang kedua, bagaimana implementasi sistem informasi pemesanan tiket online di bioskop? Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi sistem informasi pemesanan tiket bioskop? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengurangi antrian dan kemungkinan tidak mendapat tiket. Yang kedua, mempermudah proses pemesanan tiket bioskop. Yang ketiga, mempermudah untuk akses informasi tiket bioskop secara detail melalui internet. Selanjutnya ada implementasi. Yang pertama, kita akan memilih menu, kemudian memilih jadwal tayang, kemudian memilih waktu tayang, kemudian memilih film, memasukkan jumlah tiket, memilih ruangan bioskop, yang terakhir memilih kursi. Kemudian akan mencetak tiket tersebut. Selanjutnya ada demo program. Disinilah demo program. Nah, yang pertama di kiri di bagian layar ada programnya, yang sebelah kanan adalah outputnya. Di sini yang pertama kita menggunakan function menu. Di dalam function menu ini terdapat sebuah opsi yang akan melanjutkan pilihan user pilihan user. Yang pertama itu ada melihat jadwal, kemudian ada exit untuk keluar ke program, untuk keluar ke programnya. Yang pertama ini kita akan menginputkan sebuah opsi. User akan menginputkan sebuah opsi. Jika user menginputkan jika user menginputkan satu, maka akan nge-print daftar tanggalnya. Jika user menginputkan dua, maka akan keluar programnya. Contoh, kita akan menginputkan nomor 2. Nah, program tersebut akan langsung berhenti.
Sebaliknya, jika kita menginputkan program akan melanjutkannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Devia. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada function pilih jadwal yang dimana ada variabel yang bernama jadwal yang berisi dengan metode dictionary dengan K1 dan value-nya 21 Desember 2022 dan K kedua dengan value 24 Desember 2022 dan K ketiga dengan value 31 Desember 2022. Lalu kita buat lagi variabel baru yang bernama JDWL ini yang berfungsi untuk yang digunakan user untuk memasukkan tanggal yang ingin ia pilih. Lalu di JDWL ketiga ini berfungsi untuk mengubah data di dictionary menjadi data list sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user. Selanjutnya, contohnya seperti kita memilih tanggal kedua itu 24 Desember. Maka program akan langsung lanjut ke function waktu tayang. Di mana function waktu tayang ini terdiri dari variabel tgcgv dengan metode dictionary dan K1 dan value-nya jam 11.00 WIB dan K kedua dengan value 14.00 dan K ketiga dengan 17 dengan value 17.00 dan K keempat dengan value 20.00 dan K kelima dengan value 23.00. Lalu kita buat variabel baru yang bernama tayang yang dimana digunakan oleh user untuk memasukkan jam tayang untuk menonton bioskop sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, kita buat variabel baru lagi yang bernama tg2cgv yang digunakan untuk mengubah data di dictionary tadi menjadi data list sesuai dengan apa yang user inputkan. Global di sini berfungsi untuk biar bisa dipanggil di semua function. Variabel bisa dipanggil di semua function. Setelah kita memilih jam tayang, maka program akan langsung lanjut ke ruangan. Contohnya seperti kita memilih jam tayang ketiga, yaitu jam 17.00. Function selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Fikri. Baik, selanjutnya adalah function daftar film yang dimana dari program kami akan menampilkan daftar film yang akan ditayangkan di bioskop CGV, yaitu A adalah Blue Lock, dan B adalah film High and Low, dan C adalah film The Adventure of Catur. Lalu di sini kami menginputkan sebuah variabel film yang dimana isinya adalah berupa dictionary, yang A adalah berupa K dan value-nya adalah Blue Lock, dan B, key B, value-nya high and low, dan key C, value-nya adalah The Adventure of Catur. Kami pun menginputkan harga, variabel harga yang berupa dictionary, yang A sebagai K dari harga film Blue Lock, dan B dari K dari dan KB sebagai harga high and low, dan KC sebagai harga film The Adventure of Catur. Lalu kami pun menginputkan variabel CGV film yang dimana digunakan untuk user nantinya memilih film dengan catatan harus memilih film dengan huruf, tidak boleh dengan angka, karena kami pun memasukkan exception handle yang dimana apabila user memasukkan angka tidak dengan huruf, maka akan keluar tolong masukkan huruf bukan angka, dan program akan memulai kembali ke function daftar film. Misalkan dicontohkan user memilih film B, maka akan keluar harga film tersebut, dan selanjutnya akan ke otomatis program ke function ticketing yang dimana kita memasukkan
variabel tiket untuk user dapat memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Lalu di bawahnya lagi ada variabel final yang dimana price dikali tiket itu, price itu sebagai harga dikalikan tiket atau jumlah yang user inputkan dalam pembelian tiket. Maka pada akhirnya total yang harus dibayar akan keluar otomatis karena memanggil variabel final. Selanjutnya program akan melanjutkan programnya ke ruangan atau CGV failsafe. Di sini user akan mencoba menginputkan pembelian tiket hanya satu. Nah, keluar total yang akan dibayarkan adalah 20.000, yaitu dari value dari film High and Low. Lalu selanjutnya adalah function ruangan, yang dimana kami menginputkan atau memasukkan ruangan yang tersedia adalah satu Spirit X dan yang kedua adalah Velvet Seat. Lalu kami pun memvariabelkan CGI room sebagai dictionary, satu sebagai key dari Spirit X dan dua adalah key dari value Velvet class. Lalu kami pun menginput variabel atau mencetak variabel room CGV agar nantinya user bisa memilih ruangan. Nah, di sini pun kami memasukkan rumus cabangan, yaitu if jika room CGV, berarti jika user memilih satu atau keep satu, maka program akan langsung lanjut ke Spearseed atau function Spearseed, yang dimana akan menampilkan ruangan Spearseed, SpearX. Lalu apabila user memilih dua, maka program akan dilanjutkan langsung ke function CGValSeed, yaitu menampilkan ruangan Velvet class. Lalu bagaimana jika user menginputkan lebih dari 3 atau lebih dari 2, tidak 1 dan 2, maka program akan return ke ruangan kembali. Lalu apabila bagaimana jika user menginputkan tidak 1 atau 2, maka program akan return ke ruangan. Bisa dicontohkan di sini kita atau user akan menginputkan ruangan 1 atau memilih SpearX. Selanjutnya, program akan dijelaskan oleh Saudari Trainer. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi menjelaskan tentang dev ruangan. Jadi, kalau dalam if-nya user menginputkan 1, maka akan langsung ke function SpearSeed, sedangkan jika user menginputkan 2, akan langsung ke function failSeed. Dalam kasus tadi, user menginputkan 1, jadi akan langsung ke function SpearSeed. Untuk isi function SpearSeed dan failSeed sebenarnya sama saja, yaitu ada beberapa variabel yang diglobalkan, kemudian kami mencetak susunan kursinya, kemudian mencetak list kursinya, dan memberikan beberapa pengkondisian seperti perulangan, handling exception, dan percabangan. Saya akan menjelaskan setelah diinput oleh user 1, maka dia akan ke function SpearSeed. Dalam function SpearSeed ini ada dua jenis variabel yang diglobalkan, yaitu codeSeed dan failSeed, yang nanti diglobalkan karena nanti akan dipanggil di function yang lain. Kemudian kami mencetak susunan kursi-kursi yang ada di dalam ruangan spare ini, dan juga mencetak list dari kursi-kursi tersebut agar lebih gampang dipanggil ketika dalam pengondisian. Kemudian ada beberapa pengondisian, itu ada perulangan, exception handling, dan percabangan. Untuk perulangannya digunakan karena jika user menginput tiket yang dibeli itu lebih dari 1, maka akan ditanya lagi untuk pemilihan untuk kode kursi berikutnya.
Itu contohnya dengan memberi variabel baru untuk menampung jumlah kursi yang ada. Dalam spreadsheet ini ada 51 kursi, jadi ditulis A sampai 51, kemudian menggunakan perulangan for. Kemudian ada exception handling. Exception handling ini yang error di sini adalah value-nya, karena nanti di percabangan pada setiap kode kursi yang ada itu akan diberikan sintak remove untuk menghapus kursi yang sudah diinput. Jadi ketika user menginput dua kursi yang sama, maka exception handling-nya akan bekerja. Kemudian dalam percabangan kita akan membuat variabel baru yaitu spreadsheet, yaitu difungsikan untuk menginput pilihan nomor kursi, kemudian mengeprint kursi yang dipilih. Tidak, misalnya di sini ada 1A, tidak hanya dalam 1A tapi juga ke semua kode-kode kursi yang ada dalam percabangan, yaitu dari 1A sampai 6N, sintaknya sama seperti yang bisa dilihat di if spreadsheet sama dengan 1A. Kemudian setelah mencetak 1A, kami akan menggunakan remove untuk menghapusnya, dan kemudian akan mengeprint list kode kursi yang baru. Kemudian kami masukkan pertanyaan lagi, di tiket lebih kami inputkan, jika punya tiket lebih dari satu, maka harus dipilih lagi. Jika user memilih ya, maka dia akan melakukan perulangan kembali ke spreadsheet, yaitu pilih nomor kursi. Tetapi jika tidak, maka akan langsung ke tampilan tiketnya. Pada outputnya bisa dilihat, saya akan memilih contohnya 1A. Bisa dilihat setelah saya pilih 1A, list kode kursi yang baru sudah tidak ada lagi 1A-nya, melainkan hanya dari 1B sampai 6N. Kemudian saya ditanya jika punya lebih dari satu tiket, maka saya harus memilih lagi atau tidak. Saya misalkan jika saya punya 2 tiket, maka saya akan milih iya. Oke, pilih nomor kursi lagi. Berarti perulangannya berjalan. Untuk mengecek apakah exception handling-nya bekerja, maka saya akan menginput lagi 1A. Bisa dilihat kalau exception handling-nya juga bekerja, yaitu terprint-nya kode kursi sudah di booking, jadi harus memilih kode kursi yang lain, dan kemudian berkembali melakukan perulangan untuk saya disuruh memilih kode kursi yang baru. Jadi saya akan masukkan 1B. Oke, bisa dilihat setelah saya memilih 1B, list kode kursi yang baru hanya tersedia dari 1C sampai 6N. Kemudian saya akan ditanya lagi jika ingin membeli ya atau tidak. Karena di inputan awal tadi saya pilihnya 2, maka saya jawab tidak. Di sini user bisa menginput dengan huruf kapital ataupun huruf kecil. Tadi karena saya menjawab tidak, maka langsung muncul tampilan tiketnya. Tampilan tiketnya dari spreadsheet ini ada di function ticketing CGV spare. Kalau misalnya tadi user menginput ruangannya itu 2, maka tampilan tiketnya itu ada di function ticketing CGV file. Untuk tampilan tiketnya itu kami mencetak terima kasih sudah memesan, kemudian film, tanggal, jam, ruang, kursi, dan harga. Untuk film, tanggal, jamnya itu kita tidak perlu lagi mengetik manual, tetapi tinggal memanggil variabel-variabel yang sudah diglobalkan pada function-function sebelumnya. Dan seperti itu selesai, kemudian akan berulang kembali ke bagian menu jika ada user yang ingin memesan tiket bioskop lagi. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Fikri. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi tiketing menggunakan bahasa Python itu sangat sederhana untuk pemesanan tiketnya, sehingga customer tidak repot untuk memesan, cocok digunakan sekaligus, dan mempermudah customer membeli tiket secara langsung maupun manual. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sama Budaya.